Assalamualaikum Ananda, bagaimana kabarnya? Semoga kabar Ananda baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita. Pada subtema usaha pelestarian lingkungan untuk pokok bahasan IPA. Nah, Ananda tentu masih ingat kan bagaimana dengan siklus air? Ya, siklus air adalah perputaran air yang ada di bumi. Dimulai dari penguapan, kemudian membentuk awan, kemudian terbentuk hujan, kemudian meresap ke dalam tanah, dan kemudian menguap lagi berubah menjadi awan dan begitu seterusnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini bertujuan untuk menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar, memvalidasi kualitas air di rumah dengan benar, dan membuat peta konsep kualitas air dengan benar. Nah, coba Ananda pikirkan, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan memasak? Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Dan bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Ya, tentu saja air yang kita gunakan adalah air yang bersih, bukan air kotor. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Yaitu syarat-syarat air bersih. Nah, ini adalah gambar air minum, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci tangan. Tentunya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita memerlukan air yang bersih. Lalu, bagaimana syarat-syarat air bersih? Bagaimana air bersih yang seharusnya kita gunakan? Mari kita membaca. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, mencapai 97%, air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik. Di antaranya, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau dalam keadaan sejuk, dan yang terakhir, tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi diantaranya tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup iodium, serta pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Sedangkan syarat mikrobiologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Nah, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan
diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa-pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, dari bacaan tadi dapat kita simpulkan bahwa syarat air bersih adalah sebagai berikut. Syarat secara fisik, kimia, serta mikrobiologi. Syarat secara fisik yaitu jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak ada endapan. Syarat secara kimia yaitu tidak terdapat zat kimia berbahaya maupun zat kimia tak berbahaya yang berlebihan. Serta syarat secara mikrobiologi yaitu tidak ada kuman penyakit seperti disentri, kolera, dan tipes. Nah, untuk Ananda latihan, coba periksalah air di rumah Ananda masing-masing. Apakah air di rumah Ananda secara fisik adalah air bersih? Mengapa Ananda dapat membuat kesimpulan seperti itu? Coba ceritakan bagaimana keadaan air di rumah Ananda. Nah, setelah itu Ananda coba membuat peta konsep berdasarkan teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Teks tadi terdapat pada buku tematik tema 8 pada halaman 100 sampai 101. Selamat mencoba. Nah, sekian pembelajaran tentang syarat air bersih. Jangan lupa Ananda periksa keadaan air yang ada di rumah Ananda agar Ananda tidak perlu ragu lagi dalam menggunakan air yang ada di rumah Ananda masing-masing. Sekian dari Ibu Rifa. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, serta membudayakan hidup bersih dan sehat. Sekian dari Bu Rifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.